you want to meet. Maybe if you have already someone in mind and then you want to search for him or her, you can just type her name. In this example, I can use my college account here. And then you can see there's going to be a search result related to the name that you have typed here. So example, I want to meet with Leah here. All I need to do is just click on this profile card and then click on the meet button. Here, you will be prompted to choose the meeting timing with her. So this is meeting timing will be based on mutual availability. So you won't meet in any time that you want available. So example, I want to meet her at 12:30 on Wednesday, 1 December. And then I just click on the time and then I click meet. And congratulations, your meeting has been confirmed. After you arrange your meeting, later on, you can go to my schedule. Here, you will see the list of meeting that you already have confirmed. So this is a few meetings that it's confirmed, and then you can see the one that we just created is here with Leah. And then later, if you want to join the meeting, say that it's already December, 1 December, and then you want to meet, you just need to click on here, and then the page you will be directed to a page when the meeting will be started. So in this purpose, I will use a test account. So it will look more or less like this. And then you can change your name and then you can set your video. You can also click on check device compatibility to see if your device is working well with the video meeting. Like here. And then speaker functioning, yes. And if all system is functioning, it will be all green and then you're ready to go. Before you start the meeting, you can also share the link to other people, maybe your college or maybe other person that you want to meet. So you just click here, copy and share the link to invite others. The meeting link will be copied and then you can just share it and people can join. Later on, you can just click join now. And then you will be inside the meeting room like this. And in the meeting room, you will have what we call the time counter. You will see here the time left on the meeting. So we just started the meeting. The meeting duration is 30 minutes. So we still have 29 minutes and 32 seconds. Yeah. You can also chat with other people. Sorry. Let me move this above. Yep. You can also click here to chat. Hello. You can also share your screen. You can also switch view. And if there's any multiple people, then you can switch the view. Yeah, of course. And then later on, if the time left is 5 minutes, the meeting counter here will be blink. And then you will be reminded that the meeting will be running out. After you're done with the meeting, you can just close with the red button. And then you will be prompted to rate the meeting. Are you here and see the others are well? Yes, click yes. And then when the others are able to see and hear you well, also click yes. Maybe rate your overall session experience. And then if you have any additional comment, you can just type it here, yeah. And then, yeah, you can submit and close. And then you can also access your other schedule here. You see here, all the schedule that you will have will be listed in this schedule. So then later you can just jump into another call without leaving this page. Okay. Maybe a question from, okay, let me explain in Bahasa ya. So I will just run through a quick, the same guide, but in Bahasa. Jadi, oke. Jadi kita akan mulai untuk meetingnya ya. Jadi nanti ketika pertama kali datang ke Manufacturing Indonesia and Plastic Rubber Indonesia 2021, kita akan datang di Explore page. Lalu kita bisa navigasi ke Meet page di sini. Kita bisa ke Search. Nah, di sini kita bisa search untuk orang-orang yang kita mau cari. Kalau misalnya kita sudah punya potensial attendees yang
kita sudah tahu namanya, kita bisa search di sini, kita juga bisa search based on company-nya juga. Nah, di sini, kalau misalnya kita sudah tahu kita mau cari siapa, kita bisa klik namanya di sini, seperti ini, lalu kita bisa meet. Nah, ketika meet seperti ini, kita akan di-prompt untuk memilih jadwal pertemuannya. Misalnya kita mau meeting jam 10.30, lalu setelah itu, kita tinggal klik meet, lalu meeting akan terconfirm. Oke. Nah, setelah kita confirm beberapa meeting, kita bisa navigate ke My Schedule. Di sini akan ada list untuk meeting-meeting yang sudah terconfirm. Jadi kita bisa lihat summary dari meeting-meeting yang sudah kita confirm di sini. Lalu kalau misalnya nanti kita ingin join di meetingnya, itu simple. Kita tinggal klik button ini, ya. Di sini juga bisa. Sama. Nanti kita akan arahkan ke page video meetingnya. Nah, kita balik lagi ke test meetingnya seperti ini. Nah, oke. Jadi kita bisa skip di sini. Lalu di sini kita bisa cek device compatibility-nya. Kita cek apakah semuanya sudah oke, internet connection sudah oke, lalu speaker juga oke. Setelah itu kita bisa close. Kita ready untuk meeting, kita juga bisa share, ya, copy and share link to invite others. Kalau misalnya kita mau invite orang lain yang tidak ada di platform, kita bisa pakai copy link ini. Lalu nanti kita bisa share ke attendees lain. Nah, setelah itu kita bisa langsung join meetingnya. Ya, di sini kita bisa ada beberapa function yang basic function, ya. Kita bisa chat juga, bertukar pesan. Halo, kita bisa share screen kita juga di sini. Kita bisa switch view kalau misalnya ada multiple attendees di sini. Nah, di sini kita punya time counter-nya. Kalau misalnya nanti waktu ini tinggal 5 menit, nanti dia akan blinking, ya, akan berkedip-kedip. Nanti akan ada reminder kalau meeting ini akan selesai. Nah, nanti ketika meeting ini selesai, langsung Bapak Ibu sekalian nanti akan langsung di kick out dari meetingnya kalau misalnya time-nya sudah habis. Seperti itu. Yes, nanti kita bisa, kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa close, kita bisa rate, ya. Misalnya bisa dengar yang lain bisa dengar suara kita dengan jelas atau tidak. Lalu misalnya overall session experience-nya, bisa tulis additional comment juga di sini. Close. Lalu kita juga bisa klik access schedule untuk melihat list meeting yang sudah terconfirm. List ini akan sama seperti di sini, ya, di meeting schedule ini, ya. Jadi dia akan sama persis seperti itu. Okay, so I think it's all from the meeting setup. Maybe I will give again the floor to Max if there's any question, and we can begin the question and answer session. Thank you, Julian. Ini ada satu pertanyaan dari Dita from Surya Cipta. Dan the notification both WhatsApp and SMS for invitation meeting is not functioning. Kindly help. Itu untuk correct me if I'm wrong, ya, Julian. Untuk notifikasi itu hanya akan dikirimkan 15 menit sebelum meeting berlangsung di hari di mana meeting itu di-set. Yes, betul. Untuk notification itu sifatnya hanya sebagai reminder, ya. Ketika meeting akan mulai, dia akan baru kirim notification-nya. Tapi di luar ini kita punya email reminder juga, ya. Kita juga ada email meeting schedule. Jadi seharusnya juga bisa dicek di situ untuk list schedule meetingnya tanpa harus pergi ke platform. Jawaban tadi udah cukup, Bu Dita, dan kemudian ada Belinda Natasha. Apakah bisa meeting diakses dengan satu username yang sama dan menggunakan beberapa device yang berbeda? Bagaimana tampilannya? Oke, jadi secara teknikal kita bisa akses, ya, satu meeting link itu untuk dengan beberapa user.
nanti kita bisa tinggal share aja meeting linknya. Kalau misalnya login di satu platform, nanti di meetingnya itu kalau misal kita pakai satu user, kalau misalnya login di handphone misalnya, lalu kita login lagi di laptop, nanti meetingnya akan loncat ke laptop, ke device mana yang paling recent, kalau misalnya usernya cuma satu. Cuman kalau tadi kita share meeting link yang tadi saya perlihatkan di ini ya di platform, kalau misalnya kita copy coba saya lihatkan lagi, misalnya di sini ya seperti ini. Kalau misalnya kita copy dari sini, nah ini kita bisa invite orang lain dan orang lain itu akan masuk sebagai anonymous, dia harus taruh nama sendiri dan itu tidak akan platformnya device-nya nggak akan pindah dan itu bisa support. Mungkin catatan untuk copy link ini ya. Satu link, satu user kita bisa share untuk 3 orang lagi. Jadi satu link ini bisa muat 3 orang. Dan satu meeting room karena ada 2 user ya, person A dan person B. Person A bisa 3 orang, person B bisa 3 orang, seperti itu. Baik. Berarti untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk share link invite di others ini, untuk dari sisi kita sebagai exhibitor, kita bisa share link tersebut untuk maksimal rekan kita itu dua user ya. dua user, sehingga jadi kita bisa dari sisi exhibitor bisa tiga representatif yang ada yang bisa untuk ikut di meeting seperti itu. Oke. Ya, Julian, ada yang mau ditambah? Enggak, saya lagi baca pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan dari Christine Dita Sri Utami. Siapa yang memiliki akses untuk memulai meeting? Apakah pihak yang menjadi requester, apa requestee? Oke, Mbak Christine. Jadi untuk meetingnya sendiri nanti dia akan by default akan ke-trigger dari sistem ya. Kalau misal tadi meeting jam 12 siang, ketika jam sudah 12 siang, dari meeting itu akan meetingnya akan di-start dari sistem. Jadi ketika nanti Mbak Christine login dan party yang lain login, dia meeting room itu sudah terbuka. Seperti itu. Kemudian dari Dita lagi dari Surya Cipta, apa bisa kita chat ke orang yang kita ajak meeting sebelum meeting berlangsung? Kalau untuk chat itu hanya bisa dilakukan ketika kita request meeting, di mana nanti kita bisa introduce diri kita dari siapa, dan kemudian mungkin di chat itu kita bisa berikan informasi bahwa kita siapa dari company apa, dan kemudian kita tertarik dengan produknya yang apa. Seperti itu. Max, mungkin mau saya demonstrate sedikit aja ya untuk chatnya ya. Ya, silakan. Nah, jadi Mbak Dita, kalau misalnya contoh ya kita sudah ada jadwal meeting dengan Max Business seperti ini. Misalnya ya, kita bisa navigate ke button yang di atas ini ya. Di sini ada chat buttonnya. Kita tinggal klik aja di sini. Lalu nanti akan ada meeting yang tadi kita sudah terkonfirm akan terlihat di sini. Nah, di sini kita bisa exchange chat lah, exchange pesan sebelum kita mulai actual meeting yang di sini. Misalnya sebelum 10.30 mau minta request untuk reschedule, mau dibikin jadi jam 1 atau seperti ya seminar seperti itu bisa juga. Oke, jadi kita bisa. Sorry, Jul, itu maaf, itu share screen-nya ketutup, tolong di share screen. Oh, sorry. Oke, maaf. Coba. Oke, sekarang udah kelihatan? Terlihat. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya. Jadi Marita, kita kalau misalnya nanti sudah terhubung ya, kita sudah schedule meeting, kita bisa pergi ke chat di atas ini nih, ada icon chat. Ketika klik di sini, nah yang ini. Nanti di sini ada chat, kita klik di sini. Lalu nanti akan ada list dari user-user yang sudah terkoneksi dengan kita, yang kita sudah schedule meeting. Misalnya contohnya seperti ini,
Kita bisa lihat di sini meetingnya jam 12.30 tanggal 1 Desember. Nah, kita sudah masih bisa nih untuk bertukar pesan. Kita misalnya mau request untuk mungkin dijelaskan mengenai apa, atau mungkin mau request untuk reschedule, itu juga bisa. Seperti itu. Ya, silakan Max. Ini dari kita ke Pak Suni dulu. Extend time apakah bisa? Misal meeting sudah selesai, mau nambah waktu meeting. Nah, untuk extend time sampai sejauh ini kita belum bisa. Jadi kita hanya punya rentang waktu itu di 30 menit yang sudah kita setup di awal, kurang lebih begitu, Pak Suni. Oke. Kemudian ya mungkin untuk ini ada Mbak Adeline juga dia nanya, untuk satu akun apakah ada kuota untuk berapa meeting per hari? Kita nggak ada kuota meetingnya, jadi sebanyaknya kita bisa schedule meeting di suatu hari itu akan jadi meetingnya. Kita nggak ada limitation untuk berapa meeting. pasti Bu Adeline, untuk meeting itu pertama sesuai dari time frame pameran kita. Yang pertama itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Desember. Kemudian untuk jadwalnya sendiri akan kita buka mulai dari jam 10 sampai dengan terakhir itu di 16.30. Tapi kalau untuk availability itu kami serahkan kepada exhibitor dan masing-masing buyer untuk men-setup waktunya mereka sesuai dengan waktu mereka yang tersedia, seperti itu. Oke, Max, mungkin saya mau jawab untuk ini ya pertanyaan dari Belinda. Apabila satu username diakses oleh laptop berbeda dan sedang dalam meeting, lalu member lain mencoba untuk login dengan username yang sama pada laptop lain, bagaimana tampilan yang ada di laptop lain tersebut? Apakah jumping ke tampilan meeting atau bagaimana? Oke, ya Mbak Belinda, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita pakai satu user untuk meeting di satu laptop, satu device, lalu ada orang lain yang pakai user yang sama login di device lain, meetingnya nanti akan jumping. Dia akan pindah ke device yang paling recent, yang paling yang paling baru lah, seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, kalau misalnya nanti Mbak Melinda ada punya beberapa user yang mau datang mau join di meeting tersebut, bisa di share linknya aja, seperti itu. Jadi jangan di share usernya, tapi di share linknya aja, link meetingnya untuk spesifik meeting tersebut, seperti itu Mbak Melinda. Oke, Max, mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi sepertinya. Over lagi ke Max ya. Thank you ya, Max. Baik, pertanyaan terakhir. Halo, saya di Pandu Hydro dengan Pak Tommy. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berikan untuk list tamu VIP dan sudah di-arrange untuk jadwal meetingnya. Apakah ada kemungkinan akan bentrok jika jadwal meeting yang sama dengan jadwal meeting visitor lain? Baik, untuk dalam arti kita sudah set meeting di tanggal dan waktu yang sesuai dengan permintaan
VIP buyers dari exhibitor bapak-bapak. Dan untuk jadwal yang meeting berikutnya yang setelah tanggal itu di-set, itu tidak akan bentrok karena begitu kita dari kedua sisi sudah mulai kita sudah approve meeting tersebut, maka jadwal meeting tersebut tidak akan available untuk exhibitor berikutnya yang akan mau set meeting di tanggal dan waktu tersebut. Jadi untuk di exhibitor representatif yang sama itu tidak akan override lah, kurang lebih begitu Pak Tommy. Dan puas untuk jawabannya Pak. Baik, masih adakah sebelum kami tutup sesi ini? Oke. Baik, sepertinya untuk pertanyaan sudah. Pak, mau tanya ya Pak? Iya, Pak Billy Chang, silakan Pak. Ini kan untuk, sorry saya tadi telat masuk, ini untuk pengaturan Zoom meeting kalau misalnya ada ketemu klien yang sudah di schedule ya. Untuk yang betul, webinar Pak. yang nanti tanggal 3 Desember itu Zoom link-nya itu harus masuk sendiri ke webnya Pamerindo ini atau dikasih link-nya tersendiri ya? Baik Pak Billy, untuk webinar presentation itu dari tiap visitor maupun exhibitor itu bisa langsung melihat ke platformnya Pak. Jadi sudah tidak perlu lagi masuk melalui Zoom. Karena begitu, saya share screen ya Pak. Jadi setelah kita ada di ekspor ke sini, kita bisa masuk pertama melalui agenda atau melalui TikTok webinar. Kemudian kita bisa langsung menuju ke tanggal di mana webtag itu ada, dan mereka akan bisa langsung melihat dari platform Pak, seperti itu. Demikian Pak Billy. Jadi itu bebas ya Pak, nggak usah pakai password segala macam? Untuk setiap visitor ataupun buyer yang sudah memang terdaftar di platform itu mereka bebas untuk melihat Pak, untuk menonton sesi tersebut. Demikian Pak Billy. Makanya memang harus didaftarkan dia punya email address-nya itu ya? Betul, betul. Oh. Gitu. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Billy? Udah Pak, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih juga untuk Julian yang sudah menjelaskan mengenai video meeting pada sesi manufacturing series virtual expo kita. Mudah-mudahan di tanggal 1 sampai dengan 4 yang akan datang kita semua bisa mendapatkan bisnis meeting yang berkualitas serta tidak ada kendala dalam
dalam mengakses ataupun melakukan virtual meeting tersebut. Kami selaku penyelenggara Manufacturing Series Virtual Expo mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di Manufacturing Series Virtual Expo 1-4 Desember mendatang. Selamat siang.